Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang isu-isu manajemen dalam implementasi strategi. Sebelum memulai presentasi, langkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada Alia Salsabila, kedua Hafizan Rushoirinsa, yang ketiga saya sendiri Samuel Zakir. Apa itu manajemen strategik? Manajemen strategik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam menentukan arah, tujuan, serta langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Manajemen strategik tidak hanya berfokus pada penyusunan rencana, tetapi juga mencakup pelaksanaan dan evaluasi strategi agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Wellen dan Hanger, manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajemen yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Proses ini meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi yang telah dijalankan. Contohnya, perusahaan makanan melihat adanya perubahan pada pola konsumsi masyarakat yang lebih menyukai makanan sehat. Melalui manajemen strategi, perusahaan dapat merancang strategi baru dengan meluncurkan produk makanan sehat agar tetap mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar. Kedua, apa pentingnya implementasi strategi? Implementasi strategi adalah tahap ketika rencana yang telah dibuat mulai diterapkan dalam kegiatan nyata perusahaan. Melalui implementasi strategi yang baik, seluruh sumber daya organisasi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama. Selain itu, implementasi strategi membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, perkembangan teknologi, dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Contohnya, sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualan melalui pemasaran digital. Strateginya sudah baik, tetapi jika karyawannya tidak dilatih menggunakan media digital, maka strategi tersebut tidak akan berhasil. Lalu ada tujuan strategi. Strategi berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas perusahaan agar tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, strategi juga membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Dengan adanya strategi yang jelas, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki langkah-langkah yang efektif. Strategi juga mendorong munculnya kreativitas dan inovasi agar perusahaan mampu bersaing dengan kompetitor. Yang pertama ada menjaga kepentingan organisasi. Strategi membantu organisasi tetap fokus pada tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai sehingga tidak mudah menyimpang dari arah yang telah ditetapkan. Yang kedua, sebagai alat evaluasi. Strategi digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dan mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Dan yang terakhir ada memberikan arah yang jelas. Strategi menjadi pedoman bagi organisasi dalam menentukan langkah dan keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan. Nama saya Alia Salsabila dengan NIM 241011200467. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi manajemen strategi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis strategi. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, perusahaan itu memerlukan strategi yang tepat agar mampu mencapai suatu tujuan dan mempertahankan keunggulan bersaing. Nah, pemilihan strategi harus disesuaikan dengan kondisi internal perusahaan serta lingkungan eksternal yang dihadapinya. Lalu, dengan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan juga dapat meningkatkan efektivitas operasional, memperluas pasar, mengembangkan produk, serta menghadapi berbagai tantangan bisnis. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis strategi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi suatu perusahaan. Nah, di sini tuh ada 4 jenis strategi yang saya jelaskan. Yang pertama itu ada strategi integrasi. Strategi ini digunakan untuk mengendalikan pemasok, distributor, maupun pesaing sehingga perusahaan itu memiliki kendali yang lebih besar terhadap kegiatan bisnisnya. Nah, yang kedua ini ada strategi intensif. Di sini berfokus pada peningkatan penjualan, perluasan pasar, dan pengembangan produk agar perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga itu ada strategi diversifikasi. Nah, di sini itu dilakukan dengan menambah produk atau jasa baru untuk mengurangi ketergantungan pada suatu jenis usaha. Yang keempat itu ada strategi defensif. Di sini tuh digunakan ketika perusahaan itu menghadapi ancaman atau kondisi yang kurang menguntungkan sehingga perlu mempertahankan posisi bisnisnya. Selanjutnya yaitu tingkatan strategi. Nah, dalam suatu organisasi itu strategi tidak hanya dibuat oleh pemimpin perusahaan. Nah, tetapi juga
diterapkan di setiap bagian organisasi. Pembagian tingkatan strategi bertujuan agar setiap bagian mengetahui itu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, dengan adanya tingkatan strategi ini, pekerjaan dapat berjalan lebih terarah, teratur, dan saling mendukung. Secara umum, strategi itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Nah, di sini itu yang pertama ada strategi korporasi. Merupakan strategi tingkat tertinggi yang disusun oleh manajemen puncak. Nah, jadi strategi ini tuh berkaitan dengan arah perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada strategi bisnis. Di sini itu berfokus pada cara perusahaan memenangkan persaingan di pasar dan meningkatkan posisi kompetitif. Yang ketiga ada strategi fungsional. Di sini itu dilaksanakannya oleh masing-masing bagian perusahaan seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan produksi untuk mendukung strategi bisnis dan korporasi. Selanjutnya ada peran pemimpin dalam implementasi strategi. Di sini itu keberhasilan implementasi strategi sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dalam suatu organisasi. Jadi pemimpin itu memiliki peran penting nih dalam mengarahkan, mengorganisasikan, dan memastikan bahwa seluruh anggota organisasi itu memahami tujuan yang ingin dicapai. Jadi tanpa adanya kepemimpinan yang baik, strategi yang telah direncanakan itu kalau belum matang, jadi lebih sulit untuk dijalankan. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus mampu menciptakan visi dan misi yang jelas agar seluruh anggota organisasi memiliki arah yang sama dan bekerja sama. Selain itu, pemimpin juga harus memberikan motivasi nih untuk membangun semangat kerja serta mendorong karyawan untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu di sini tuh ada contohnya seperti Gojek. Nah, saat Gojek mengembangkan berbagai layanan seperti GoFood, GoSign, dan GoPay, pemimpin perusahaan yang ini tuh harus memastikan nih seluruh karyawan memahami tujuan pengembangan layanan tersebut. Jadi pemimpin juga harus mengordinasikan berbagai divisi agar bekerja sama dalam menjalankan strateginya. Jadi dengan kepemimpinan yang baik, strategi pengembangan layanan dapat berjalan efektif dan membuat aplikasi Gojek ini semakin berkembang. Selanjutnya ada penetapan tujuan tahunan. Di sini itu tujuan tahunan adalah target yang ingin dicapai suatu perusahaan dalam waktu 1 tahun. Jadi tujuan ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh bagian organisasi agar kegiatan yang dilakukan itu tetap sesuai dengan strategi dan tujuan suatu perusahaan. Jadi selain itu, tujuan tahunan juga digunakan untuk mengukur kinerja dan penentuan prioritas kerja. Nah, fungsinya itu ada 4 di sini. Yang pertama itu ada pedoman kerja organisasi, yang kedua ada evaluasi kinerja, yang ketiga ada menentukan prioritas kerja, yang keempat ada mendukung tujuan jangka panjang. Nah, contohnya itu ada suatu perusahaan menargetkan peningkatan penjualan sebesar 15% nih dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk mencapainya ini tuh bagian pemasaran itu meningkatkan promosi, terus bagian produksinya itu menjaga kualitas suatu produknya, lalu bagian keuangan itu mengatur anggarannya. Jadi selanjutnya itu perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan nih target ini akan tercapai atau tidak. Selanjutnya ada pembuatan kebijakan dan alokasi sumber daya. Di sini kebijakan merupakan pedoman yang digunakan perusahaan dalam menjalankan berbagai macam aktivitas organisasi. Jadi kebijakan ini tuh membantu para manajemen dan karyawan dalam mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan tujuan perusahaannya. Jadi dengan adanya kebijakan yang jelas, jadi tuh setiap anggota organisasi itu tahu apa nih yang boleh, apa yang enggak. Nah, dilakukan sehingga pelaksanaan strategi itu dapat berjalan lebih terarah. Jadi dapat disimpulkan tuh alokasi sumber daya adalah suatu proses pembagian dan penggunaan sumber daya perusahaan untuk mendukung pelaksanaan strategi. Jadi sumber daya yang dimiliki perusahaan itu harus dimanfaatkan secara efektif agar tujuan itu dapat tercapai dengan maksimal. Nah, di sini tuh ada jenis sumber daya, ada 4. Yang pertama itu ada sumber daya keuangan, yang kedua sumber daya manusia, ketiga itu sumber daya fisik, keempat sumber daya teknologi.
Di sini juga ada contohnya. Contoh singkatnya yaitu jika suatu perusahaan itu ingin meningkatkan penjualan online, maka perusahaan itu perlu mengalokasikan dana seperti untuk iklan digital, terus menyediakan teknologi yang memadai, lalu menyiapkan karyawan yang memiliki kemampuan di bidang pemasaran digital. Selanjutnya, saya Fiza Nurkoyunisa akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Alia. Di sini kita akan membahas penghargaan dan penolakan terhadap perubahan. Dalam proses implementasi strategi, perusahaan seringkali perlu melakukan perubahan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan bisnis. Perubahan tersebut dapat berupa penambahan divisi baru, penggunaan teknologi modern, perubahan sistem kerja, maupun perubahan budaya organisasi. Restrukturisasi dilakukan untuk memperbaiki struktur organisasi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan rekayasa ulang atau re-engineering dilakukan dengan merancang ulang proses bisnis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi biaya, dan mempercepat proses kerja. Di sini ada tujuan restrukturisasi. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi kerja, yang kedua ada mengurangi biaya operasional, yang ketiga ada meningkatkan kualitas pelayanan, yang keempat ada memperkuat daya saing perusahaan. Contohnya itu di sini ada sebuah minimarket yang awalnya mencatat stok barang secara manual, mulai menggunakan sistem komputer dan barcode. Dengan sistem baru tersebut, proses pengecekan stok menjadi lebih cepat dan akurat. Kasir juga dapat melayani pelanggan dengan lebih cepat karena harga barang langsung muncul saat barcode dipindai. Akibatnya, pekerjaan karyawan menjadi lebih mudah, pelayanan kepada pelanggan meningkat, dan perusahaan dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan stok barang. Ini merupakan salah satu contoh penerapan restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya di sini ada studi kasus riset pasar. Budaya organisasi merupakan nilai, norma, dan kebiasaan yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bekerja. Budaya yang mendukung strategi akan membantu perusahaan mencapai tujuan dengan lebih mudah. Selain itu, budaya organisasi juga dapat meningkatkan kerjasama dan kedisiplinan karyawan. Pengembangan sumber daya manusia juga sangat penting dalam implementasi strategi. Perusahaan harus memastikan bahwa karyawannya memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di sini ada manfaat pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada meningkatkan kompetensi karyawan, yang kedua meningkatkan produktivitas kerja, yang ketiga ada mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, yang keempat meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya di sini ada contoh budaya organisasi. Sebuah perusahaan menerapkan budaya kerja disiplin dengan mewajibkan seluruh karyawan datang tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan juga menanamkan budaya kerja sama tim agar setiap karyawan dapat saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan budaya tersebut, lingkungan kerja menjadi lebih tertib, produktif, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya di sini ada contoh pengembangan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas karyawan, perusahaan mengadakan pelatihan penggunaan teknologi digital dan pelayanan pelanggan. Melalui pelatihan tersebut, karyawan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat membantu mereka bekerja lebih efektif. Akibatnya, kualitas pelayanan meningkat, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, dan produktivitas menjadi lebih baik. Selanjutnya ada kesimpulan riset pasar. Implementasi strategi merupakan tahap penting dalam manajemen strategi karena menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Strategi yang telah direncanakan dengan baik harus didukung oleh tujuan yang jelas, kebijakan yang tepat, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh anggota organisasi. Selain itu, budaya organisasi yang positif dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi strategi. Dengan adanya kerjasama yang baik antara seluruh bagian organisasi, perusahaan akan lebih mudah mencapai tujuan jangka panjang dan mampu menghadapi berbagai perubahan serta persaingan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.